Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mu'min al-muhaimin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita semua. Sebab hakikatnya orang bersyukur, ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka hendaknya ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh syukur hambanya, Maha terpuji, baik hambanya bersyukur atau tidak. Semoga dengan syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita harus berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hendak membaca selawat banyak untukmu. Berapa banyak selawat yang harus aku baca dalam doa yang kupanjatkan kepada Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma syi'ta, sebanyak yang kamu ingin baca maka bacalah selawat kepadaku. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, kalau begitu akan kujadikan 1/4 bagian dalam doaku kusisihkan untuk salawat kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Sebanyak mungkin kamu baca maka terserah kamu, tapi jika kamu tambahkan lagi maka itu baik untukmu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pun menjawab, kalau begitu akan kujadikan 1/2 bagian dalam doaku kukhususkan untuk bersalawat kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab hal yang sama, fa in zitta fa huwa khairun laka. Jika kau tambahkan lagi, maka itu baik untukmu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pun berkata, kalau begitu akan kujadikan 2/3 bagian dalam doaku kukhususkan untuk bersalawat kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab hal yang sama, fa in zitta fa huwa khairun laka. Jika kau tambahkan lagi, maka itu baik untukmu. Dari sini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memahami bahwa semakin banyak seseorang meluangkan waktunya untuk bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin banyak pahala dan kebaikan-kebaikan yang akan dia dapati. Oleh karena itu beliau menjawab, idzan aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu akan kujadikan semua bagian dalam doaku kukhususkan untuk bersalawat kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua bagian doanya, dia khususkan untuk doa untuk bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan mendapatkan 2 faedah. Yang pertama, idzan yukfahammuka. Kalau begitu segala urusanmu, segala keinginanmu, dunia ataupun akhirat, semuanya Allah taala akan penuhi. Yang kedua, yughfar laka dzambuka. Segala dosa-dosamu dan kesalahanmu akan diampuni. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara jutaan bahkan ribuan juta hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang dikatakan oleh para ulama sebagai madarul Islam, poros dan sumbernya agama Islam, yang maknanya adalah
jika makna hadis ini wujud dalam perbuatan kita, wujud dalam amal ibadah kita, maka sudah barang tentu keimanan kita akan semakin kokoh dan keislaman kita akan sempurna. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membuat 2 syair khusus untuk keagungan dan tingginya derajat hadis ini. Beliau berkata, umdatul khairi indana kalimatun arba' qalahunna khairul bariyati ittaqi syuhbati wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malan biniyati. Pondasi segala kebaikan menurut kami ada 4 kalimat. Semuanya dikatakan oleh manusia terbaik, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tinggalkanlah perkara-perkara syubhat. Yang kedua, zuhudlah di dunia. Yang ketiga, tinggalkanlah apa saja yang tidak berguna dan tidak bermanfaat untukmu. Yang keempat, lakukanlah amal ibadah dengan landasan niat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk bagian keislaman seseorang yang baik adalah ia meninggalkan segala perbuatan, segala hal-hal yang tidak memberikan manfaat dan segala yang tidak berguna untuknya. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil islamil mar'i," mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa siapa saja di antara kita bisa menjaga waktunya dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari tindakan-tindakan yang tidak memberikan manfaat sama sekali, maka itu merupakan bukti nyata bahwa keislaman kita telah sempurna. Keislaman sempurna hanya akan ada pada diri seseorang yang betul-betul taat dan patuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, patuh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sepenuh hati ia menerima takdir dan keputusan yang Allah taala tetapkan untuknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat-sifat ini hanya akan muncul manakala hati kita betul-betul dipenuhi oleh sinar keimanan, hati kita betul-betul yakin dan tenang terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tarku ma la ya'ni," meninggalkan perbuatan yang sia-sia, menjadi pertanyaan besar dalam benak kita. Apa saja perbuatan yang menyebabkan waktu kita terbuang sia-sia? Para alim ulama rahimahullah ta'ala mereka menjelaskan bahwa saat dimana kita melakukan suatu pekerjaan, sibuk melakukan suatu pekerjaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan agama, dan kita sibuk melakukan suatu urusan dunia, dan urusan itu tidak akan menambahkan dan tidak akan memberikan manfaat dalam perjalanan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya jika kita betul-betul meninggalkan pekerjaan itu, sebenarnya hidup kita akan berjalan baik-baik saja. Maka kata para alim ulama, perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan satu contoh agar kita betul-betul bisa memahami masalah ini. Jika ada di antara kita melakukan perjalanan jauh, kemudian setelah dia pulang, dia duduk bersama sahabatnya, duduk bersama temannya dan keluarganya, lalu ia ceritakan apa saja makanan dan minuman yang ia rasakan, apa saja pemandangan yang ia lihat, apa saja kejadian yang ia rasakan, apa saja orang-orang, siapa saja orang-orang yang ia temui. Maka kata Imam Ghazali, waktu yang kita luangkan untuk mendengarkan, waktu yang kita luangkan untuk menceritakan hal-hal seperti ini adalah hakikatnya membuang waktu dan pekerjaan yang sia-sia. Sebab jika kita tidak menceritakannya pun, kita tidak akan mendapatkan mudarat sama sekali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menggunakan usia kita, menggunakan umur yang Allah Ta'ala telah titipkan kepada kita untuk kepentingan-kepentingan agama yang akan menambahkan ilmu agama kita semakin hari semakin meningkat. Kualitas ketakwaan kita dan kesolehan kita akan semakin bertambah. Takwa dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bagus, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika semua itu betul-betul kita dapatkan akan menjadi kebahagiaan dan akan menjadi simpanan kekal nanti di akhirat.
Karena jika waktu kita tidak gunakan, jika waktu kita tidak habiskan untuk kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat, maka waktu juga akan habis. Tapi dia akan habis untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, bahkan akan menjadi penyesalan abadi di akhirat nanti. Sebagaimana Nabi SAW ceritakan, laisa yatasahharu ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Penduduk syurga sama sekali tidak pernah merasakan rasa penyesalan yang begitu mendalam, kecuali satu waktu ketika mereka di dunia, mereka tidak gunakan untuk mengingat Allah, mereka tidak gunakan untuk beribadah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para alim ulama menjelaskan bahwa waktu itu bagaikan pedang atau pisau. Jika kita tidak bisa menggunakan pedang atau pisau itu, maka pisau dan pedang itu akan membuat luka pada tubuh kita. Begitu juga ketika kita tidak bisa betul-betul menjaga waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka tanpa kita sadari kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Dosa ketika dilakukan, maka dosa itu akan membekas dan akan membuat noda hitam yang melekat di dalam hati. Noda itu akan semakin terus bertambah sesuai dengan kadar dan banyaknya dosa yang kita lakukan. Bisa kita bayangkan, jika hati sudah menjadi hitam pekam, maka segala kenikmatan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah sama sekali tidak akan terasa. Padahal baginda Nabi SAW dalam berbagai hadis mengibaratkan ketika betul-betul hati terisi dengan keimanan yang kokoh, maka segala bentuk ibadah, baca Quran, taat kepada Allah akan menjadi nikmat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa kita bayangkan jika hati kita betul-betul menjadi hitam, maka nasihat-nasihat Al-Quran, irsyadat baginda Nabi SAW sama sekali tidak akan membuat kesan ke dalam hati kita. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menghilangkan noda dan hitam yang ada di hati kita? Nabi SAW memberikan solusi agar kita mudah menghilangkan noda hitam dan bekas dosa yang kita lakukan. Nabi SAW bersabda, fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Jika seseorang bertaubat dari dosa yang ia lakukan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi bersih. Hati pada saat ketika bersih, maka semua yang keluar dari anggota tubuh akan menjadi baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati walaupun dia anggota yang kecil, tapi dia memiliki peran yang sangat begitu besar untuk anggota-anggota yang lain. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada satu gumpalan daging kecil, tapi idza saluhal jasadu kullu. Manakala gumpalan ini, bagian ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Tapi wa idza fasadal jasadu kullu. Manakala hati kotor, hati busuk, hati dipenuhi dengan kemaksiatan, dengki dan lainnya, maka semua anggota tubuh pun akan rusak. Nabi SAW mengingatkan, ala wahiyal qalbu, bagian itu adalah hati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya membersihkan hati. Baginda Nabi SAW pernah bersabda pada pagi hari di depan semua para sahabat dengan mengatakan, yattali'u alaikum al-an rajul min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian seseorang dari penduduk syurga. Maka saat itu tidak lama keluarlah seorang sahabat Ansor dengan membawa sendal di tangan kirinya. Air wudu, bekas air wudu menetes dari janggutnya. Nabi SAW menyabdakan hal ini selama 3 hari. Dalam 3 hari yang sama, yang keluar adalah orang yang sama. Oleh karena itu, saat ketika Nabi SAW mengiklankan bahwa fulan adalah penduduk syurga, padahal dia masih hidup, ada seorang sahabat yang terkenal yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau merasa penasaran apa yang dilakukan oleh fulan sehingga Nabi SAW mengiklankan dia sebagai penduduk syurga. Oleh karena itu, dia mencari cara agar bagaimana dia bisa tinggal dan tahu apa amal khusus yang dia lakukan. Selama 3 hari dia tinggal bersama sahabat Ansor ini, dia tidak mendapati ada amal yang istimewa. Siang hari dia bekerja, malam hari dia tidur. Ibadahnya sama seperti ibadah-ibadah sahabat-sahabat yang lain. Ibadah fardu dijaga, ibadah sunnah dijaga, tidak ada ibadah istimewa. Maka saat ketika sudah 3 hari lewat, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya, sesungguhnya aku tinggal bersamamu karena aku ingin tahu
tentang amal perbuatan yang kamu lakukan, sehingga Nabi SAW menyabdakan bahwa engkau adalah penduduk surga. Laki-laki itu menjawab, aku setiap malam, amal yang aku lakukan tidaklah lebih sebagaimana yang engkau lihat. Tapi setiap malam sebelum aku tidur, aku membersihkan hatiku dari segala dengki dan amarah. Aku tidak pernah marah kepada seorang pun. Aku membersihkan hatiku dari segala dosa. Inilah yang menyebabkan sahabat Ansor ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika hati bersih, maka amal perbuatan pun yang muncul akan baik. Ketika amal baik yang dilakukan oleh kita, maka amal itu akan naik. Ketika naik ke langit, maka yang akan turun dari langit adalah keputusan-keputusan yang baik, keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jika ada satu komunitas, jika ada satu desa, satu komplek, bahkan satu negara, mereka semua beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka janji Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya dan taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وجزر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين الذين كانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا معهم. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدنا لصالحها إلا أنت واصرف عنا سيئات الأعمال والأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.